Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam penikmat radio suara Kalpataru FM dimanapun saat ini tengah berada. Senang sekali kita berjumpa bersama-sama di 107,8 FM. Seperti biasa, edisi Senin malam kita kembali di program podcast kita yaitu Bantai Aja atau Bincang Santai. Untuk media siar hari ini hari Senin tanggal 17 di bulan Oktober 2022. Masih dari Kompleks Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita malam hari ini akan kembali mengajak Anda semuanya untuk menikmati dan mendengarkan program podcast kita. Dan spesial malam hari ini, kenapa saya sampaikan spesial? Kita akan menghadirkan narasumber yang spesial. Karena sudah beberapa seri kita menghadirkan narasumbernya itu adalah laki-laki, dan malam hari ini narasumber kita perempuan, jadi spesial kayak gitu. Malam hari ini kita kedatangan narasumber kita, ada Ibu Haja Aji Yuli Midriani atau Ibu Yuli, lebih terkenalnya beliau adalah sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kutai Kartanegara. Selamat malam Ibu Yuli. Selamat malam Bang Iwan. Kedengaran dah suaranya nih. Terima kasih banyak Bu Yuli sudah datang. Saya tahu Ibu Yuli tadi juga habis mengikuti paripurna di DPRD, dan malam hari ini sudah berkesempatan hadir ke radio kita. Jadi belum istirahat nih Ibu Yuli, tapi semangat untuk hadir ke 107,8 FM kayak gitu. Semangat. Jadi Ibu Yuli ini selain sekretaris dinas, beliau juga adalah salah satu penggagas dari YouTube podcast Pondok Kesah Ayumi. Nah, ini beliau ini salah satu pencetus juga nih di perpustakaan kayak gitu, di kearsipan. Jadi sekarang ini kebalikannya, biasanya Ibu Yuli yang jadi host, malam hari jadi narasumber. Terima kasih sekali lagi Bu Yuli sudah hadir. Bu Yuli, saya langsung saja diperbincangkan kita di termin yang pertama. Bu Yuli, kearsipan dan perpustakaan sesuai dengan tema kita malam hari ini. Sebenarnya seberapa penting sih Bu arsip untuk sebuah OPD menurut tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari dinas yang Ibu pimpin gitu. Silakan Bu sedikit menceritakan arsip itu yang seperti apa sih yang penting banget gitu. Yang penting banget ya. Iya. Pokoknya eta malam ini enggak pakai bahasa Kutai jadi papa aja Bu. Karena lebih santai aja kita Bu. Ya kalau dikatakan penting ya Bang Iwan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bang Iwan udah ngundang nih. Ya, kalau tidak datang kayak tadi saya sedikit kecewa kalau tidak datang. Bukan Bang Iwan yang kecewa, saya yang kecewa. Kalau kami sih penonton dan pendengar kami Bu. Karena saya menganggap ini istimewa berada di undangannya Bang Iwan malam ini. Terima kasih banyak Ibu ya. Iya, saya agak gemetaran bicara sama Bang Iwan ini, orang hebat ini dulunya di radio. Enggak lah. Tapi saya lebih sama seperti Ibu Yuli, kita pengen mengasih informasi untuk terutama masyarakat Kutai Kartanegara Ibu Yuli, karena memang kenapa saya mengambil tema masalah kearsipan, karena ini sesuatu kecil bagi sebagian orang, tetapi sebenarnya nanti Bu Yuli yang kasih tahu Bang, sebenarnya itu kecil cabai rawit gitu. Silakan Bu Yuli ceritakan sedikit mengenai arsip nih seperti apa? Iya, sesuai tugas dan fungsinya sebagai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan karena fokus kita malam ini ada di bidang kearsipan. Sebenarnya ada dua urusan sebenarnya, ada perpustakaan juga. Ada perpustakaan. Tapi kita lebih ke kearsipannya Bang Iwan ya. Kearsipan dulu. Nanti di termin yang kedua atau ketiga kita juga akan mengupas itu sedikit Ibu Yuli, silakan. Iya, kalau ke sebagai dinas itu artinya kita memiliki fungsi sebagai pembina di masyarakat, OVD, desa dan kelurahan, bahkan di organisasi kemasyarakatan, bahkan juga di universitas. Nah, yang mungkin sekarang ini yang lagi kita lihat gencar-gencarnya di OPD ya. Di OPD, iya. Karena memang di tahun 2022 ini kan semacam kita perintahnya sesuai dengan perintah Pak Bupati di tahun 2021 itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan rapikan arsip-arsip di OPD. Itu kan tugas utama dari pidatonya Pak Bupati, itu ada di catatan saya nih sebenarnya. Oh gitu ya. Sudah terekam sebenarnya. Itulah rekaman. Itu rekaman, mungkin kita tidak hanya melihat di tekstual tapi juga melalui rekaman video mungkin itu juga bisa menjadi arsip sejarah. Apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kan sudah menjadi rekaman sejarah tuh. Karena kerekam ya Bu ya, itu arsip juga ya. Jadi arsip itu ada yang berupa dokumen kertas, ada yang berupa video, visual, ada yang berupa suara. Setuju saya tuh Bu. Jangan kan begitu.
semacam apa namanya pohon aja ulin itu bisa kita arsip bahwa itu sejarah bahwa kita juga memiliki pohon langka seperti ulin seperti iya. Kita kembali ke OVD ya. Ke OVD. Iya. Enak nih kayaknya ngomongin Ibu Juli. Kita cobalah kita kupas di sini informasinya teman-teman ya. Ya artinya di seluruh OVD juga memiliki rekam sejarah yang masing-masing diciptakan oleh OVD tersebut. Makanya kita di sini berusaha menyelamatkan arsip negara. Artinya arsip-arsip yang tercipta oleh OVD tersebut disebut arsip negara. Arsip negara yang memiliki nilai sejarah yang dikategorikan permanen seperti itu Bang Iwan. Iya. Tapi bukan hanya masalah sejarah kan Bu Yuli, kalau dari Dinas Kearsipan sejarah kemudian juga kalau tadi di OPD tentu ada kaitan-kaitan yang memang sesuatu yang wajib diarsipkan. Iya. Ujung-ujungnya memang dia ke jenis sejarah dan permanen itu yang kita harus simpan, tapi bermuara dari penciptaan awalnya. Iya. Nah, makanya kalau arsip itu tidak kita perbaiki di awal, kita tidak akan pernah menemukan arsip statis itu. Arsip yang menilai sejarah. Yang lagi rame kan dalam 1 bulan terakhir ini masalah salah satu pengacara di media sosial yang di Bima. Nah, kira-kira itu harus membuka sejarah katanya gitu. Benar. Karena saya anak sultan. Nah, itu kan lagi rame tuh yang masalah di Bima. Dan ternyata yang penjaga museumnya itu yang merupakan dia kerjaan itu adalah sebagai kayak model notulen sejarah kayak gitu. Jadi dari situ sudah bisa menjawab gitu. Iya, benar. Bu Yuli. Kalau kita bicara saja tidak ada bukti otentik kan tidak ada membuktikan bahwa itu bernilai sejarah. Makanya bukti-bukti otentiknya itu harus kita jaga. Rajin membaca sejarah kayaknya ilmu jadi nambah Bu Yuli. Iya, benar sekali. Itu terkait dengan perpustakaan lagi. Masalah perpustakaan. Jadi bisa saya simpulkan kalau sedikit Ibu Yuli menyampaikan, Bang Iwan, arsip sejarah itu penting. Iya. Arsip, sekali lagi saya pancing Ibu Yuli nih, OPD. Iya. Kan ada tuh kalau saya bahasakan arsip OPD itu kalau misalkan di admin keuangan. Biasanya kita kan tuh harus diarsipkan tahun 2021, nanti di 2002 biasanya dibutuhkan tuh. Ya, benar. Arsip ini sebenarnya ada tahapannya ya Bang Iwan ya. Kalau kita di di Dinas Kearsipan, kita harus bisa membantu OVD itu untuk menyiapkan regulasinya, pengorganisasiannya. Alhamdulillah kalau regulasi di Kutai Kartanegara kita sudah lakukan itu ya. Dapat penghargaan kemarin. Benar. Terus kalau pengorganisasian kita hampir ada 1030 pengelola arsip di Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah di-SK-kan oleh Bapak Bupati. Dan paling tidak kita juga kemarin sudah fasilitasi berupa instruksi Bupati tentang penyediaan sapras di masing-masing OPD. Ya benar. Iya, jadi itu terarah anggaran itu. Mulai dari raknya, kemudian boxnya juga saya lihat itu. Benar tuh. Memang yang tercatat dan nyata tuh memang benar. Terus kita juga sekarang ada tahapan selanjutnya, itu baru keluar lagi instruksi Bapak Bupati yaitu tentang dana untuk pengelolaan arsipnya. Nah, sekarang OPD mau apa nih? Pertanyaannya. Apakah itu tidur saja? Benar. Bu Yuli kalau melihat secara umum, dan Ibu Yuli pasti adalah sawan ke beberapa OPD ataupun juga mungkin dari stafnya Ibu Yuli melihat nih. Kenapa memang program misalkan tadi penyediaan sapras tentang kearsipan itu dimunculkan, didorong oleh dinasnya Ibu, sehingga OPD sekarang kan udah ada anggarannya tuh dan udah mulai terbentuk. Kenapa jadi terwacana harus ayo nih buat anggaran untuk sapras? Apakah di OPD arsipnya lagi tidak beres nih? Begini Bang Iwan, kalau di Indonesia kita bicara, bukan hanya daerah ya, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara. Indonesia semuanya setiap membangun suatu bangunan untuk pengorganisasian tidak pernah berpikir itu ruang untuk menyimpan arsip tidak akan pernah ada kita temukan. Nah, ini terjadi di Kutai Kartanegara, yang tempat kita sendiri. Makanya saya tanya Bu Yuli, kenapa ada Bu Yuli dari dinasnya Ibu Yuli itu semacam ada penelitian lah. Ternyata memang kearsipan kita ini lagi, kalau tidak kemarin tuh masih di eranya Pak Aswin. Pak Aswin yang kemarin itu, dan waktu itu juga asesor kita itu. Kemudian waktu itu juga Pak Ali kalau tidak salah yang jadi kepala dinasnya. Muncul wacana itu untuk merapikan kearsipan kita kayak gitu Bu Yuli. Jadi memang lagi nggak beres loh. Nggak beres. Sementara yang nunggu kita ini sanksi di Undang-Undang 43-nya. Ada sanksinya tuh, Bu? Sanksi contohnya, administratif. Bu, contohnya dulu nih, tapi bukan menakut-nakuti sih.
Karena kalau dulu saya bicaranya tidak pernah berbicara tentang sanksi ya. Takutnya orang tuh kejar dulu bahasa ini ya kan. Takut duluan ini. Belum berbuat dah takut duluan Bang Iwan. Nah, waktu itu kita dululah yang mencari tahu sesuai NSPK-nya. Apa sih yang kita harus siapkan, kewajiban kita sebagai lembaga kearsipan daerah. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita sudah survei ke masing-masing OPD, kita akan mengerti pada saat kita datang satu OPD ada yang di belakang tanda petik toilet, ada di bawah tangga, di situ juga kita mau lewat, di situ juga naruh arsip, ada dia ditumpuk sama ditutup-tutupi sama apa namanya ini terpal, dikarungin, ya seperti itu. Sementara di dalam tumpukan itu ada arsip yang bernilai sejarah. Bagaimana caranya jika kita ingin menemukan? Paling tidak kita butuh proses pembenahan, ya kan? Terus kita mau simpan di mana? Artinya kan ada penunjangnya untuk saprasnya, seperti itu. Nah, apakah ini harus serta-merta OPD paham? Tidak kan? Makanya saya buat, kami buatkan semacam draft kebutuhan saprasnya. Termasuk juknisnya kemarin kalau tidak salah Bu. Juknisnya sudah diatur tuh, kelihatannya juga harus ada penomorannya, ada pelabelannya. Benar. Jadi itu kita serahkan ke Bapeda. Jadi kalau kita di OPD itu bekerja kan ya memang secara teknis kita bekerja melakukan, kalau misalkan kita di NCR tuh kan ada 5 tuh. Nah pasti ada salah satu yang berkategori, jangankan itulah Bu surat aja. Misalkan Ibu Yuli juga mendisposisi, pasti di kolom kiri bawah tuh arsip. Nah itu arsipnya kemana? Pada saat kejadian ya kan? Ada arsipnya enggak? Tiba-tiba kehilangan jejaknya kan Bu Yuli ya? Kalau kita memang punya arsip itu kan mudah mendeteksinya Bu Yuli. Iya benar. Sebenarnya seperti itu. Berarti memang ada sesuatu yang di sistem pengarsipan kita tuh lagi kurang bagus. Kurang bagus. Gitu. Setelah Ibu Yuli dan teman-teman, karena Ibu Yuli tentu tidak akan bekerja sendirian. Berkat arahan dari Bapak Kepala Dinas kemarin mungkin Pak Yani dan Ibu Yuli dan beberapa kepala bidang mencoba memprogres itu, dan muncullah kegiatan-kegiatan di OPD, ditopang juga dengan perintah Pak Bupati dan Bapeda meng-hire-nya juga. Ada dampak yang signifikan nggak Bu Yuli? Sebenarnya kita berproses ini sudah 5 tahun 5 tahun dari 2016. Nah dari 2016 itu sudah 3 kali mendapatkan panji keberhasilan. Terus kita juga 3 kali mendapatkan piagam penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Artinya segala sesuatunya berproses lah Bang Iwan. Dari proses saya sampaikan di awal tadi, dari saprasnya, organisasinya, regulasinya, sampai pengelolaan arsipnya. Di situ kita akan menemukan ya apa namanya, hasil apa yang kita mau seperti apa ya, seperti ya. Bukan OPD. Setiap OPD itu sisi pengarsipannya itu misalkan buruk segala macam, bukan, tapi hanya meng-hire untuk teman-teman harusnya seperti ini. Kan seperti itu Bu. Dan kemarin juga kalau tidak salah kan ada apa ya, Kearsipan Award. Saya lupa kemarin rasanya menang Bapeda tuh. Benar. Karena didampingi terus kemarin. Kita jadikan film project kebetulan juga Ibu Vanessa itu kemarin dia punya prover itu di Desperindak juga mengangkat tentang kearsipan. Jadi kita ini coba mengambil orang yang punya inisiatif menginisiatif OVD-nya sendiri bagaimana arsip ini bagus gitu kan. Kebetulan beliau memang support. Karena gara-gara ada Kearsipan Award, OPD yang lain jadi kayak terpacu Bu Yuli. Jadi memang harus seperti itu kayaknya Bu Yuli ya. Saya tuh kadang sering dibilang kejam-kejam apa, terus bilangnya manis-manis gimana gitu kan. Karena saya tuh coba memainkan pendekatan kita dengan hal yang tidak familiar di masyarakat di OVD Apa sih arsip itu ya? Semua menganggap itu memang tidak kalau penting. Dinasnya Ibu Yuli kalau kearsipan memang lebih hampir 80% memang di OPD. Kalau arsip yang levelnya tadi yang Ibu Yuli bilang sejarah segala macam ya tentu kaitannya mungkin kaitannya dengan sejarah. Kita juga punya OPD yang memang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga membutuhkan itu sekali lagi harus punya arsip. Jangankan arsip OPD, arsip sejarah, arsip keluarga juga kan itu penting. Penting sekali. Kalau OVD itu dia bertugas menjaga arsip itu 10 tahun. 10 tahun. Baru boleh dimusnahkan. Arsip dinamis belum tentu juga Bu ya.
belum tentu dimusnahkan. Kita memiliki 3 pilar. Artinya ada 3 instrumen nih yang harus dipegang oleh pencipta arsip ya. Satu, mungkin dari penciptanya dia harus ada tata naskah dinas. Terus dia ada usia arsip dari umpamanya itu JRA namanya. Nah, terus ada klasifikasi penomoran arsip gitu kan. Ada juga SKKAD, sistem keamanan dan akses kearsipan. Jadi pendengar di rumah atau di mana saja sekarang lagi mendengarkan kisah saya dengan Ibu Yuli. Makanya tadi kalau di awal kalau melihat judulnya mungkin nggak asik, Bu, karena nggak familiar. Tapi bagi saya, kenapa memilih ini? Karena memang ini sesuatu yang penting. Dan ternyata baru 1 season udah mulai nih, bisa-bisa nih bakal lewat dari jamnya kayak gitu. Bu Yuli, kalau masalah arsip tadi penting dan tadi juga Ibu Yuli sudah menyampaikan memang dorongan dari dinasnya Ibu nih kerasa untuk OPD yang lain. Muncul lagi satu, Bu, di OPD sering jadi keluhan karena tidak ada petugasnya, Bu Yuli. Karena nggak, ya maaf nih, nggak menjanjikan. Ya kan, nggak menjanjikan. Jadi muncullah ada di OPD itu namanya arsiparis. Di SK-kan. Itu meng-SK-kan aja kadang-kadang ribut juga, Bu. Jadi sebenarnya itu kan dibutuhkan oleh sebuah OPD. Tapi gimana ya, kadang-kadang kenapa saya cerita seperti ini, Bu Yuli, karena Ibu Yuli pasti tahu lah, ada laporan dari beberapa orang, Bu, nak ditunjuk orangnya nanti mau. Biasanya kayak gitu ya, Bu Yuli. Ya sebenarnya gini, kalau kita mau ke arsiparis itu susah ya, fungsional ya, harus diklat dulu apa segala macam. Tapi kita boleh menunjuk pengelola arsip. Maka kemarin yang kita SK-kan itu adalah pengelola arsip. Tapi begini, selama 5 tahun saya tidak mengenalkan hal yang lebih jauh. Nanti akan saya kupas di akhir mungkin. Mungkin itu juga bisa buat motivasi kawan-kawan yang ada di OVD. Nah, 5 tahun saya mengenalkan bagaimana sih mengenal arsip sampai pengelolaannya seperti itu. Terus apa yang dirasakan saat kita kan tidak ini, Bang Iwan ya, tidak mengelola arsip yang hari ini kita ciptakan, hari ini kita kelola. Betul. Kita ini sudah ngumpulin sampah-sampah yang kemarin. Sepakat. Sejak Kukar ini dibangun, ada nggak yang ngurusin arsip kan seperti itu kan? Tumpuannya kan semua seperti Gunung Merapi kalau dikumpulin ya. Arsip ASN aja, Bu. Susah tuh kadang-kadang. Susah. Siapa sih mungkin yang pernah kerja di kantor kita itu kan kategorinya arsip. Mana sih arsip SK-nya, KGB-nya segala macam. Nemu kan? Nggak nemu. Tapi saya salut nih dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di bawah eranya timnya Ibu Yuli, termasuk dengan Pak Yani kemarin. Sekarang kan udah ganti pimpinan baru nih karena tadi ada pelantikan. Insyaallah mudah-mudahan semangatnya juga tetap sama. Ibu Yuli juga nih masih kuat. Saya salutnya gini, Bu. Ada sesuatu yang ternyata berdampak. Kemudian ada aplikasi yang bocorannya mau di launching kayak gitu kan. Jadi nanti sistem arsipnya mudah-mudahan udah era-era digital, era-era milenial kayak gitu, Bu. Jadi udah nggak perlu lagi nanti pergi fotokopi atau nanti harus seperti apalah, mungkin aplikasinya nanti bisa diceritakan sedikit lah sama Ibu Yuli kayak gitu kan. Bu Yuli, kita rehat dulu sejenak. Saya seru nih, baru 1 season baru ngomongin arsip. Banyak yang bakal saya tanyakan, Bu Yuli. Ternyata kalau hanya melihat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dulu tanda kutip, urusan ngarsip mahal. Kalau perpustakaan urusan pergi baca mahal. Tapi sebenarnya bukan itu, Bu. Sebenarnya. Nanti cerita, Bu ya. Siap. Oke, baik pendengar Radio Suara Kalpataru FM, seru sekali malam hari kita cerita dengan Ibu Sekretaris Kearsipan dan Perpustakaan. Kita rehat dulu ya di season yang pertama. Kita masih punya banyak waktu untuk bersama-sama di podcast Bantai Aja atau Bincang Santai bersama Ibu Yuli, Sekretaris Dinas Kearsipan Perpustakaan Kukar. 107,8 FM 107,8 Radio Kalpataru FM, radionya Etam.
wisatawan yang domestik atau mancanegara. Tidak heran lihat adat seni budaya kita. Kita melihat turun sungai sepasang naga, ramai benih upacara adat berlibur, sirih kuning darah elok, basah kuyup upah jua berlibur, sirih kuning basah kuyup makin elok. Mata sudah sidang, ni hendak berkedip, ni hendak berpaling. Kota Raja Tenggarong, kota berseri, lamin etan rumah adat tinggi-tinggi pihaknya, sirih kuning umpah jua menari tari gantar. Ada orang siang malam kedengaran sirih kuning. Adat berlibur, sirih kuning darah elok, basah kuyup umpah jua berlibur, sirih kuning basah kuyup makin elok. Mata sudah sidang, ni hendak berkedip, ni hendak berpaling. Ada kisah berhari Sultan Kutai Arif dan bijaksana, tidak rajin bertingkilan hibur etam segalanya. Munggah pantun darah dayang menyimpit di buncur lawan. Di era digital yang serba modern ini, mungkin banyak orang yang enggan melangkahkan kakinya ke pasar tradisional.
Pasar tradisional memang identik dengan kusam, bau dan becek sehingga mayoritas orang lebih memilih belanja di supermarket atau pusat perbelanjaan modern. Padahal, faktanya, banyak pasar tradisional yang kini telah direvitalisasi menjadi tempat jual beli yang bersih, aman dan nyaman. Apalagi pasar tradisional menawarkan banyak keuntungan dan kemudahan bagi pembeli yang tidak dimiliki pasar yang modern. Selain lengkap dan murah, semuanya bisa didapat dari rempah-rempah hingga buku tulis yang tak kalah dengan pasar modern seperti mall. Pasar tradisional juga murah. Selain murah, kita juga bisa menawar di sana. Proses tawar-menawar ini juga menumbuhkan interaksi sosial antara pembeli dan penjual. Hal ini tentu tak terjadi ketika kita belanja di pasar modern. Di pasar tradisional juga tempat gudangnya sayur dan buah-buah segar. Kita juga tak perlu antri untuk membayarnya, jadi bisa hemat waktu. Selain itu tentu saja, di pasar tradisional kita bisa membantu usaha kecil di sana, membantu para ibu-ibu, pedagang yang berjualan di pasar. Ayo, etam dean sanak seberataan, pergi ke pasar tradisional Mangkurawang Tenggarong. Pasar tradisional Mangkurawang Tenggarong, pilihan untuk berbelanja etam. Anda masih mendengarkan 107,8 SK Radio. Baik, mendengar Radio Suara Kalpataru FM dimanapun saat ini Anda tengah berada, kita masih di program podcast Bantai Aja atau Bincang Santai. Dan malam hari ini kita masih bersama dengan Ibu Yuli, Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Iya. Masih semangat Bu ya? Semangat. Semangat loh. Banyak pendukungnya. Iya, kayak gini pendukungnya banyak. Kalau biasanya kan kita maunya tuh jangan gitu sendirian aja. Kalau di sini beda Bu. Jadi banyak pendukungnya karena mereka kepengen hasil yang bagus. Oke. Bu Yuli, tadi kita sudah berbicara secara umum tentang kearsipan, mengenai sejarah dan juga mengenai OPD, kemudian yang sudah dilakukan oleh Dinas Ibu terhadap OPD dan ternyata berdampak. Dan dampaknya itu sekarang udah mulai terasa. Tinggal bagaimana OPD melanjutkan. Kan seperti itu nih Bu. Mau ngapain nih? Mau tidur terus atau mau ditingkatkan lagi? Nah, saya mau nanya nih Bu, kan baru pulang nih dari Jakarta. Kalau nggak Jakarta apa Jogja tuh kan? Kabarnya kan Bogor. Di Bogor ya. Jadi ke Pusdiklat Andri. Magang aplikasi Sri Kandi. Ini saya tanya dulu karena lagi baru kan Ibu juga baru pulang. Ini kenapa nih Bu harus ada teman-teman kita yang magang nih Bu? Oh gitu. Belum ada kah teman-teman kita di sini? Aplikasi ini berlaku untuk se-Indonesia. Se-Indonesia. Kebetulan untuk Kutai Kartanegara ini mendapat kepercayaan dari Arsip Nasional, terpilih 6 kabupaten kota yang menjadi pilot project-nya Arsip Nasional. Ntar jadi role model dong Bu. Iya, sepertinya seperti itu. Kemarin sebenarnya harusnya bulan 2 kita udah launching. Tapi ada beberapa peraturan yang ini Bang Iwan yang harus direvisi berkaitan dengan ada kebijakan dari Mendagri. Berarti ada aplikasi yang sudah dipersiapkan oleh Diarpus dan nanti bakal di launching. Tapi sebelum di launching disiapkan dulu tenaga-tenaganya nih. Salah satunya dikirim pengorganisasiannya. Lumayan banyak nih kelihatannya Bu ya. Iya, lumayan banyak. Satu OVD itu 3 orang. 3 orang. Iya, ada admin. Termasuk kecamatan Bu? Iya, termasuk kecamatan. Insya Allah juga kita akan segera masuk ke desa-desa. Ke desa-desa. Iya, yang kita kirim kemarin itu kita anggap sudah bisa menjadi role model untuk sebagian OVD yang ada di Kutai Kartanegara. Iya. Jadi hasil dari teman-teman mengikuti magang ini paling tidak nanti bisa membawa bekal dan ilmunya bisa ditularkan untuk satu OPD sih sebenarnya. Karena arsip itu kan Bu tidak berbicara kamu petugas arsip, kamu yang berkewajiban mengarsipkan, bukan seperti itu ya Bu? Bukan sebenarnya. Semua berproses dari surat menyurat, dari bidang-bidang, dari pelaksana juga bisa buat kan di situ sampai posisi di eselon 3-nya, mau eselon 2 pun harus berproses di aplikasi tersebut. Kita kan sudah ada TTE tuh. Nanti TTE pun itu include di dalam aplikasi tersebut. SIKN ya kalau nggak salah. Iya, benar. SIKN, Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Dinamis ya. Terus juga sebentar lagi di bulan November kita berusaha ini
terlaksanalah di Kutai Kartanegara. Mungkin seperti apa yang disampaikan dari pihak Arsip Nasional, mungkin bisa jadi yang pertama nih yang melakukan penggunaan aplikasi Serikandi yang sudah memasukkan instrumen instrumen kearsipan ke dalam aplikasi tersebut. Jadi termasuk TTE, surat menyurat semuanya nanti include di sana, Bu ya. Lengkap, PPID pun nanti gampang. Nah, kan proses anggaran nanti terekod di sana juga, Bu ya. Iya dong. Renstra, Renja kayak gitu ya. Iya sih sebenarnya. Jadi kalau tadi saya bilang kalau kita lebih transparan ya. Jadi tapi ada yang tertutup juga dan terbuka. Iya, karena memang ada sesuatu yang boleh kita open untuk ke publik, ada juga yang tidak ya, Bu. Yang tidak pun tidak mutlak tidak, tapi ada syaratnya. Iya. Tetap dia terbuka tapi ada syaratnya. Iya, Bu Yuli, kita tadi sudah membahas mengenai kearsipan. Kita coba-coba dah nih mencoba mengupas masalah perpustakaan. Nah, karena ini memang di bawah komandannya Ibu bersama pimpinan dan teman-teman. Perpustakaan dulu, sekali lagi tanda kutip, Bu Yuli, urusan baca membaca, kan seperti itu. Sebenarnya perpustakaan itu harusnya seperti apa sih, Bu, sebenarnya kayak gitu? Kalau yang saya tahu kan di Taman Pintar. Itu kan ada perpustakaan kita juga. Perpustakaan punya yang namanya perpustakaan keliling yang untuk adik-adik kita di sekolah. Secara umum dah, Bu, ceritakan dulu nih mengenai perpustakaan kita di Kutai Kartanegara, Tenggarong lah paling tidak. Tapi sebelum ke perpustakaan boleh saya tambah tentang arsip dulu ya. Supaya dia tidak menjadi informasinya tidak sepenggal ya. Nah, artinya begini, untuk kearsipan ini kalau arsip dinamis itu menjadi tanggung jawabnya OVD, arsip yang sampai usianya 10 tahun itu di OVD. Terus tugas OVD adalah melakukan penyelamatan arsip yang ada yang diciptakan oleh OVD-nya. Dan itu juga sudah masuk di dalam perjanjian kinerja pimpinan OPD. Dari level bawah sampai kepala bidang. PK ya. Iya, ke PK kan. Dulu Tukin, Bu ya. Sekarang sudah masuk di dalam perjanjian kinerja yang berkategori B. Iya. Jangan sampai rendahnya nilai arsip mempengaruhi nilai yang lain. Nah, jadi ini tergantung OVD-nya nih mau kemana, seperti itu kan, OVD-nya kan. Saya baru tahu nih. Perjanjian kinerjanya itu menjerat sekali. Jadi PPTK pengarsipannya harus bagus nih. Harus bagus. Karena kalau LKD tugas kami adalah memelihara arsip statis. Yang berkategori permanen. Bu, saya jadi terlupakan. Record center seperti apa sih, Bu, kabarnya? Karena saya lihat di beberapa OPD kan ada record center tuh kemarin. Iya, itu. Kalau arsipnya tidak diproses, apalah artinya record center? Dulu kan kalau kita ngelihat arsip, kita mencari record center sebagai pusat arsipnya OPD. Tapi kalau sekarang sudah ada record centernya, yang ngelola nggak ada, terus isinya apa? Benar sekali. Nah, seperti itu kan. Jadi jangan heran kalau sekarang nilainya OVD itu berkategori buruk, kurang, ya. Itu marah biasanya tuh, Bu. Harusnya kan B. Wah, Bu Yuli ini apa kami rendah? Pertanyaannya, sudahkah dilakukan proses pengelolaan arsipnya? Seperti itu. Karena kurang beberapa teman-teman kita di OPD kan modelnya nih kan kalau model-model kearsipan. Sekarang mau saya kasih bocoran nggak supaya bagus? Boleh kayak gitu. Kalau 1-5 tahun saya tidak pernah berbicara tanpa orang tuh merasakan dulu ya, bagaimana susahnya berjuang mengelola arsip yang sudah puluhan tahun seperti itu. Terus kita kasih dulu lah kenikmatan itu. Kita bangunkan prosesnya, pengorganisasiannya, apa segala macam. Sampai hari ini siapa yang merasa arsipnya sudah baik? Saya rasa belum ada ya. Baru ada beberapa saja yang baru melakukan perbaikan itu. Dan sekarang mungkin saya kasih bocoran. Kalau kita melihat ke Arsip Nasional, ke Kementerian, daerah Pulau Jawa sana, itu sudah merambah ke pihak jasa pengelola arsip. Jasa pengelola arsip, ya. Kita di Kukar ini saja, seperti yang Bang Iwan bilang ya tadi ya, sudah dibentuk pengelolanya, itu pun masih dorong-dorongan siapa yang mau ngerjain, katanya tidak ada honornya. Dia dilihatin dulu, Bu, ada honornya apa enggak, Bu? Apa tidak, itu kan. Kapan nih si arsip mau bagus kan seperti itu. Kalau SK-nya yang buat misalkan dari Diarpus biasanya ada honornya mau tuh, Bu. Tapi kalau OPD kan nggak mau. Nah, ini saya kasih bocoran lagi. Dari nomor 1 sampai 58 OPD kan ada yang berkategori baik
ranking 1, 2, 3 sampai 58. Iya. Sekarang gini, coba cek punyanya Dispora. Dispora, iya. Dispora itu ranking terakhir 58. Tapi pada saat dikelola oleh jasa, sekarang tuh Dispora bisa ngalahkan yang ranking 5, 6 kemarin loh. Hati-hati tuh. Bu, apakah gara-gara bocoran nih? Iya, apakah nih Kemeng pushnya gitu kayak model ada apa ya, kayak model ada semacam tanda kutip lagi saya bilang kayak gitu, apakah karena memang dorongannya ini untuk kebaikan OPD tidak ada apa ya, kayak model semacam teguran, kamu kalau misalkan arsipnya nggak bagus nih anggaran dikurangin nih kayak gitu? Enggak, mungkin ya? di perjanjian kinerja kan yang sudah dimodifikasi oleh Bapak Bupati kan, iya. Siap diturunkan dan siap turun dari jabatan. Iya. Itu nanti kita arsipkan aja Bu perjanjian kinerjanya. Itu. Sekarang pertanyaannya nih, perjanjian kinerja di mana nih tempatnya? Apa di dalam laci, dalam lemari, atau dalam brankas, atau di mana? Itu nanti kalau di bulan Januari kan baru ditanda tangan, baru dipoto, didokumentasikan, diarsipkan ya, kayak gitu. Keberhasilan suatu OVD itu dilihat dari sistem pengarsipannya. Iya. OVD yang tidak bagus dalam mengarsipkan arsip itu OVD yang merugikan negara. Betul yang sekali. Akan menghilangkan berapa kontrak yang menjadi arsip sejarah, ya kan? Ini kalimat Ibu nanti mau saya potong nanti untuk di TikTok gitu, Bu. Jadi biar berulang-ulang gitu. Supaya kena semua Bu, kayak gitu. Karena sekarang memang gini, terlupakan sekali Bu Yuli. Saya jujur aja sih, bukan karena saya di posisi sekarang gitu sebagai pembawa acara gitu, tapi memang kenapa saya memilah-milah dan memilih-milih seperti cerita kata Dilan Bu Yuli, memang saya jujur masalah kearsipan dan perpustakaan itu tidak inilah, kurang lah gitu. Makanya saya ajak Ibu Yuli untuk cerita, Bu, buka nih. Ternyata setelah kita diskusi sekarang, saya tadi mindsetnya udah berubah nih. Oh ternyata bener ya kayak gitu. Kita jadi PPTK jangan taunya udah selesai minta SPD segala macam, nanti BKU segala macam. Itu kan harus diarsipkan juga, Bu. Sejarah. Kalau kita tidak tahu sejarah, bilangnya Bu Yuli kacau nanti Bang Iwan. Kita nggak tahu nih turunan silsilah kayak gitu kalau kita nggak tahu sejarah. Dulu kan kalau kontrak-kontrak kita di OVD dalam kegiatan itu kan bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, entah di mana tempatnya. Sementara kontrak-kontrak yang sifatnya ada pihak ketiga itu cukup 3 bulan saja di bagian keuangan itu udah harus serahkan ke unit kearsipan. Dia akan disimpan di sana. Nah, itu yang seperti itu yang selama ini tidak pernah dikelola di Kutai Kartanegara. Yang kemarin manual, Bu. Kalau sekarang kan tadi kita cerita sudah mengarah ke milenial nih, sistem pengarsipan yang digitalisasi kayak gitu. Dan yang sampai berapa tahun pun itu akan tersimpan sebagai bank arsip lah kayak gitu. Kayak sekarang kan kita kenal tuh ada Google Drive yang kemana aja kita, yang penting kita kalau mau nambah tinggal beli aja lah kayak gitu, bisa bertambah lagi kuotanya. Dan ini sudah mulai rame. Yang terbaru Bu, tadi saya tidak mau cerita ke Ibu Yuli yang lagi rame masalah arsip. Adik-adik dan teman-teman kita yang P3K pada sibuk nyari arsip, gaji harus bongkar-bongkaran. Itu salah satu contoh. Kalau OPD-nya misalkan arsipnya bagus, nyarinya gampang Bu. Tapi buat teman-teman yang OPD-nya, saya sekali lagi minta maaf ya untuk para pendengar yang mungkin kurang nyaman, kurang nyaman kayak gitu Bu ya. Saya jujur aja karena saya pernah di posisi mereka menjadi sebuah saya pernah honorer. Dan ternyata memang ada OPD yang sistem pengarsipan yang bagus. Saya nak tuh minta dong arsip gaji tahun 2010. Tolong dong arsip yang tahun 2011. Kalau mencarinya gampang, arsipnya bagus, mudah Bu. Lebih mudah mencari arsip itu yang berarti benar sudah penataannya. Pengen aja sih teman-teman honor gitu kan undang bicara masalah arsip. Itu sebenarnya Bu yang lagi rame masalah arsip. Yang jadi pertanyaan kita di OVD ini, kita akan keluar aplikasi Serikandi itu kan bicara tentang yang dinamis dan yang sekarang kita mau kerjakan gitu kan. Yang hari ini kita ciptakan. Bagaimana nih kepala OVD-nya memikirkan arsip yang sudah menumpuk di gudang di mana itu? Di lorong-lorong. CMS gitu, scanner. Terus yang mengerjakan siapa Bu? Yang mengerjakannya siapa? Walaupun kita sudah bentuk pengorganisasiannya kan, di unit pengolah di OPD itu, tapi ya masih begitulah. Mudah-mudahan dengan sistem ASN kita yang baru kan tuh yang fungsional kan ada tuh misalkan. Bagus ini. Jadi nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Jadi boleh kalau kamu pengen di OPD sana belum ada jabatan arsip atau arsip Paris lah segala macam, kan kita boleh ambil Bu. Sebentar lagi kita kalau tidak salah ada 158 formasi kalau disetujuin ya, lagi kita usulkan lewat organisasi ya.
organisasi backup SDM, ajukan ke 1 pusat. OVD, 2 arsiparis, dan puskesmas juga dapat jatah 1 arsiparis. Jadi nanti apa ya sebenarnya tinggal bagaimana pemimpin-pemimpin kita di OPD sebagai decision maker. Bener. Ada memang di beberapa level di bawah tuh semangat. Tapi kadang-kadang kalau ngeliat bos etamnya tegaknya cuek kayaknya. Nya berjalan mah kerjanya. Saya tuh coba masuk ke kepala OVD yang enak bicaranya, enak penyambutannya. Itu Bang Iwan ya. Saya coba masuk di sisi-sisi itu yang kita coba dah 1 kali aja untuk sebagai fellow project kita untuk contoh buat OVD yang lain. Ternyata dispora. Coba lihat dispora sekarang raknya isi terus mudah temu. Itu kan uji petik kita kan mudah menemukan. From zero to hero ya. Dia ada di posisi terakhir sekarang ini. Tapi coba lihat ke depan nanti. Tapi sekali lagi bukan kerja pemimpin ya sebagai decision maker, tapi kan itu kerja bersama Bu Yuli. Kerja bersama sebenarnya. Tapi siapa? Tadi mau belok ke perpustakaan, balik lagi ke arsip lagi. Di sesi terakhir itu saya akan menegaskan tentang perda kita yang mau keluar. Nggak usah Bu, di sesi terakhir sampai pagi aja. Nggak pulang nih Bu Yuli. Di perda kita kan sudah dimuat tentang sanksi administratif. Sebenarnya perdanya kan sudah keluar ya, bentar lagi. Nah, sanksi itu bisa buat dasar pemerintah untuk menetapkan pejabat, menilai pejabat tuh dari sisi administrasi arsipnya saja. Itu sudah bisa. Nah, apalagi kita kan masuk di 8 besar kalau tidak salah ya di Sakip ya. Di Sakip ya. Nah, kemarin nilai rendah sedikit aja udah diteriakin kita sebenarnya. Nah, biasanya kalau udah diteriaki baru. Iya gitu. Nah, ini. Makanya saya bilang apa Bu Yuli ya, saya tuh sebenarnya senang, bukan ingin mengorek-ngorek suka saya dikorek tentang arsip tuh Bang Iwan. Iya, maksudnya saya ini kan dalam posisi kayak jeruk makan jeruk kayak gitu kan, tapi sebenarnya ini memang saya alami, tapi saya memposisikan diri saya berada di sebuah OPD juga dan ternyata memang tadi saya minta informasi ke Bu Yuli kenapa sih jadi bikin kayak gitu Bu Yuli, kenapa gerang kita tuh Bu Yuli kawan-kawan arsip. Ya itu Bang Iwan, karena di kantor-kantor nih kita lihat kearsipannya kurang kayak gitu, sehingga kami berbuat seperti ini Bang Iwan. Dasarnya apa Bu? Ya banyak dasarnya ABCD dan salah satunya tertuang di dalam perjanjian kinerja, bukan hanya Bapak pimpinan kepala OPD dan ternyata sampai ke ibaratnya level-level terbawah kan semuanya juga memang berkewajiban. Kita audit itu setiap tahun. Ya kan? Pasti Bu ya. Ya, pasti. Sebentar lagi akan keluar audit arsip arsip aktif, arsip yang sedang berjalan seperti inspektorat. Iya. Yang tahun ini kita kerjakan, tahun ini juga kita audit. Biasanya kalau yang lain kan diaudit hari dilaksanakan tahun depan baru diaudit. Nanti itu begitu. Tapi jangan inilah, kita tidak seperti inspektor. Mungkin dia ke keuangannya, tapi kita lebih ke administrasinya. Ya, pada sesi yang kedua ini saya menyimpulkan gini Bu Yuli, bahwasannya kita sekali lagi menegaskan, ayo nih kita coba berbenah, ayo nih kita coba rapikan arsip-arsip kita, sama seperti Bapak Bupati menyampaikan, menitip pesan ke OPD-nya Ibu Yuli dan kawan-kawan, bantu nih teman-teman OPD tata caranya untuk menyusun atau berbuat untuk arsip itu seperti apa, kayak gitu kan. Kalau yang ada kan modal yang dulu pakai klip mah Bu, taruh di laci. Nah bunyi Bu Yuli tadi lewat ada taruh di bawah tangga tuh Bang Iwan. paling ekstrim lagi biasanya para toilet. Biasanya itu. Gitu. Hati-hati itu kalau LSM LSM penegak hukum sadar Undang-Undang 43. Hati-hati kepala OPD-nya. Arsip itu ditaruh di pelataran, kena hujan itu pembiaran, pengerusakan. Nah, itu nggak boleh tuh Bu? Nggak boleh, apalagi ada yang menjual arsip, itu ketangkap dengan sengaja. Nah, gitu juga arsip seharusnya itu diserahkan ke pengelolanya. Terus per individu masih simpan tuh Bang Iwan. Zaman dulu, kalau dulu kan PPTK suka begini, simpan aja lebih aman. Hati-hati. Merasa seperti itu, undang-undang tentang sanksi ini menunggu. Nah, ini yang harus disamakan gitu. Artinya pemerintah seperti kami Dinas Kearsipan ini memberikan informasi untuk keamanan Bapak Ibu yang melaksanakan pencipta arsip itu. Iya, benar sekali. Bang Iwan, kalau tidak salah kan Kasubag Keuangan ya. Nah, pertanyaan saya, ada berapa tahun arsip yang tersimpan di Bang Iwan? Wah, saya kena tanya nih. Alhamdulillah Bu, gitu kan. Aman ya? Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya juga belajar dari
pengalaman kayak gitu, benar. dan ternyata memang biasanya di kita itu kan laksanakan tahun ini, tahun depan biasanya dilakukan pemeriksaan, dan alhamdulillah memang mungkin saya manual Bu, memang manual, tidak seperti, saya berharap aplikasinya tuh nanti akan berbicara ke arah situ gitu. Karena memang kesulitan, apalagi di OPD saya tuh kontrak segala macam tuh, waduh ribuan Bu. Tapi alhamdulillah saya boleh cek nanti ya. Boleh kayak gitu, boleh. Kepengen juga itu Bu, saya bisa kearsipan datang kayak gitu kan. Karena berdampaknya untuk teman-teman yang lain Bu. Sekali lagi Pak Bupati kita tuh kan selalu berbicara, merubah mindset orang itu susah. Iya, datangin aja terus. Kayak Datangin aja terus muyak sih. Sampai muyak kata Bupati kan begitu. Kata Pak Bupati. Bu, sedikit dong Bu, masalah perpustakaan sebelum kita lihat di termin yang kedua. Perpustakaan kita seperti apa sih Bu? Ya sama halnya seperti kearsipan kita sebagai lembaga pembina ya, seperti itu. Artinya kami juga harus memiliki SDM yang mumpuni, yang mampu memberikan informasi, yang mampu membina ke wilayah-wilayah binaan. Saya boleh nanya juga kan Bu? Boleh. Kemarin kalau tidak salah itu masuk dalam indikator kinerja utama. Iya. Jumlah orang yang datang ke perpustakaan. Iya, benar. Menurunnya kemarin turun. Iya. Jadi stafnya Ibu kemarin kenapa turun? Karena COVID-19. Iya, benar. Tapi ternyata ada inovasi juga Bu. Sekarang perpustakaannya bukan buku lagi Bu ya? Digital. Dikukar gitu. Jadi saya kaget juga kemarin sama Pak Tony gitu kan. Jadi udah digital nih Bang katanya. Wah, luar biasa juga sih bilang gitu. Ini kenapa nih Bu? Jadi harus berbuat juga termasuk perpustakaan harus ke arah-arah milenial Bu. Iya, karena kan transformasi digital ya. Kita tidak lagi harus menyajikan sesuatu yang seperti zaman dulu, orang harus bersusah payah datang ke tempat kita. Tapi kan kita mulai mengarah ke aplikasi-aplikasi yang bisa mempermudah orang untuk mendapatkan sumber ilmu itu, seperti itu. Dan alhamdulillah juga di tempat kita tidak sedikit pustakawan, kalau tidak salah ada 15 ya. Kurang lebihnya lah sebanyak 15. Nah, ini SDM yang ada ini yang selalu kita cari, mereka memang kita tuntut ada kreatif ya. Mereka yang mampu memberikan pembelajaran atau keilmuan ke wilayah-wilayah binaan. Terus ini Bu, jumlah pengunjung kemudian apakah ini hanya di maintain untuk adik-adik sekolah saja, atau memang kalau dari pengamatan Ibu untuk perpustakaan kita nih masih teman-teman mahasiswa kemudian yang memang membutuhkan buku tersebut masih rame nggak Bu? Masih rame, luar biasa. Kalau sekarang aja kami baru saja ya yang tadi saya bicara dengan pustakawan kami itu Bang Ajis, itu banyak media sosialnya juga yang terus mengangkat informasi tentang kegiatan kami di perpustakaan. Itu kunjungan sampai kita yang tolak. Saking fullnya itu kunjungan anak sekolah, mahasiswa, bahkan dari luar pun banyak yang kerjasama seperti Unikarta, itu kerjasama Universitas dengan kita. Mula Warman mungkin kayak gitu. Iya benar. Jadi luar biasa lah untuk perpustakaan ini juga sekarang. Kalau dulu apalah di Arpus itu ya dipandang sebelah mata. Betul sekali. Apa sih perpustakaan ini hanya tumpukan buku? Apa sih arsip itu hanya tempat kertas-kertas kumuh, kan seperti itu ya. Saya kan sering lihat di televisi ya, kayak di sebuah film kadang ngeliat film yang menceritakan bagaimana dia berada di sebuah perpustakaan adem, bisa kadang pakai yang model digital kayak gitu. Dan saya sampai kalau cerita Bu Yuli jadi terkaget-kaget juga. Sudah pernah belum ke perpustakaan kita? Pernah ngantar anak Bu, karena bapaknya belum. Kemarin gini, kita juga ada cara kalau tidak salah itu pelantikan ya. Pelantikan itu Pak Sekda juga kaget pas masuk di situ, ternyata kita punya yang begini. Ayolah sekali-sekali masyarakat ikut Kertanegara, mungkin khususnya OPD gitu kan. Nah, OPD bapak-bapak yang ada di OPD, ibu-ibu itu berkunjunglah ke perpustakaan gitu kan. Ini salah satu promosi kita juga Bu. Jadi bukan untuk orang lain, diri saya aja tadi informasi dari Bu Yuli, karena sebelum Ibu Yuli datang ke sini saya juga melakukan riset. Ternyata juga di media sosialnya di Arpus saya coba lihat, dan ada juga tuh kayak model dongeng, dan ada teman kita tuh yang mendongeng, dan kita juga Kalpataru FM kemarin lewat Pak Direkturnya juga sudah mentargetkan itu ya Bang Teddy ya. Karena memang kita oleh KPD dituntut Bu, ada siaran ramah anak namanya. Saya mau menangkap kayaknya anggotanya Ibu nanti akan ada kelanjutan dari malam ini kayak gitu. Jadi kami dituntut oleh KPID Bu. Jadi KPID itu menuntut ada untuk siaran radio itu adalah siaran ramah anak. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dulu zaman saya kecil kita kenal dulu ada Tua Bung,
Nah, Tua Bung itu menceritakan mana pelando, mana kura-kura. Sekarang sudah tidak ada lagi, Bu. Kemudian, ada di tempat kami di perpustakaan. Iya, saya sudah lihat. Ya kan? Nanti kita join kerja sama, Bu, ya. Mudah-mudahan. Sekali lagi untuk masyarakat Tenggarong dan sekitarnya yang ingin berkunjung ke perpustakaan, itu lokasinya ada di Taman Pintar, Bu, ya. Benar. Di Taman Pintar itu opennya setiap hari jam kerja. Hari Sabtu Minggu juga kami buka layanan. Iya. Bayar nggak, Bu? Enggak lah. Enggak lah, kita pelayan masyarakat. Oh, pelayan masyarakat. Seneng saya mancing Bu Yuli. Pelayan masyarakat. Iya. Jadi tadi mudah-mudahan juga teman-teman bisa lihat di media sosialnya Diarpus. Di situ bisa dilihat juga beberapa kegiatan-kegiatan oleh Diarpus. Dan sekali lagi saya respect banget, Bu. Yang tadi buat saya memang Diarpus, saya cerita teman-teman juga kemarin saya rilis ini kita bakal undang Ibu Sekdisnya Diarpus. Teman-teman awalnya nih enggak inilah. Saya tahu teman-teman di radio ini juga di manajemen. Saya bilang karena kalian itu bertanya-tanya muka kalian tuh lagi nggak asik, saya bilang kayak gitu. Ya udah kita undang. Nanti kalian akan tahu ada apa di balik itu dan ternyata terjawab malam hari ini. Jadi asik banget kayak gitu. Kalau ke perpustakaan saya rasa saya juga mungkin ya waktu itu kita mulainya dari kearsipan. Posisi kita duduk di sekretaris kan kita saya juga jauh lah akhirnya kan ke perpustakaan. Saya sendiri tuh asik kalau sudah masuk di perpustakaan seperti itu. Apalagi kalau di perpustakaan ini nanti ranahnya dia sampai ke inklusi sosial. Bu, perpustakaan ada nggak, Bu, pembinaan buat adik-adik kita di sekolah yang sekarang kan lagi rame literasi tuh. Iya, benar. Apakah di sekolah juga ada pendampingan menyusun perpustakaan yang bagus? Iya. Kalau kita pinjam buku kembalinya, saya dulu pernah sekolah kan kayak gitu tuh, Bu. Iya. Kehabisannya hilang. Ada dong. Justru sekarang yang lagi booming ini, barusan saja kita juga ada BIMTEK-nya untuk pengelola perpustakaan di sekolah. Iya. Wah, ini baru saja juga kita selesai laksanakan kalau tidak salah 4 hari. Nanti kalau pinjam buku boleh pakai ini media sosial dong, Bu, ya? Boleh, Pak. Dilayanin semuanya. Pokoknya tidak ada yang tidak memungkinkan lah sekarang. Itu karena sekretarisnya juga milenial kayak mereka gitu ya. Itu kalau sekretarisnya nggak milenial susah juga, Bu, kayak pustakawannya gitu. Kreatif di tempat kita ini di Kopar ini. Sekarang kalau Pak Bupati bilang kita harus melek teknologi katanya kayak gitu kan. Karena mau kita paksakan seperti apapun kalau memang tidak ngerti dengan nggak bisa WhatsApp, nggak bisa video call, nggak bisa kirim data. Saya kenapa berbicara itu karena memang sekarang tuntutan kita memang harus seperti itu, harus seperti Bu. Kayak gitu. Mau nggak mau seperti sekarang Ibu Yuli ada di sini, teman-teman kita di Jakarta lagi menyaksikan dan lagi mendengarkan kayak gitu. Selamat malam teman-teman di kantor Berita Radio Jakarta yang malam hari sedang menikmati podcast kita. Salam hormat dari kami di 107,8. Kita rehat, Bu, ya. Asik sih sebenarnya kayak gitu. Cuman Bu Yulinya capek. Habis paripurna tadi di DPR kayak gitu kan. Tadi sempat mau dibatalkan tadi, tapi Ibu Yuli nggak mau, tetap pengen hadir katanya gitu. Bu Yuli, kita rehat di termin yang kedua dan pendengar Radio Suara Kalpataru, kita bakal masuk nanti di termin yang ketiga. Ibu Yuli akan menyimpulkan secara keseluruhan dari hasil diskusi kita malam hari ini, pentingnya sebuah arsip yang ada di OPD dan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan persiapan di tahun 2023. Jangan kemana-mana, tetap di podcast kita. Bantai aja, bincang santai. You are listening 107.8 Radio, the best community radio in Kutai Kartanegara. Accompany your activity through the day. Keep listening 107.8 SK Radio. Radionya Etam.
dan kita mampu mengatasinya, Bang. Ya. Tunjukin semangat kita. Jangan ada korban lagi. Buktikan kita peduli. Gawat, perang antar kampung. Stop. Aduh, ada apa ini? Sesama warga kok saling serang? Serang-serang nyamuk, Pak RT. Oh, serang-serang nyamuk toh. Bagus. Cegah demam berdarah. Pemberantasan sarang nyamuk seminggu sekali. Kompak serentak. Sekarang juga. Pemberantasan sarang nyamuk memang harus dijadikan gerakan serentak agar demam berdarah bisa kita atasi. Setuju Pak RT, jangan ada korban lagi. BSN serentak. Demam berdarah aman. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 107,8 FM 107,8 Radio Kalpataru FM, radionya Etam. Baik penikmat dan pendengar radio Suara Kalpataru FM dimanapun saat ini Anda tengah berada, kita masih di program podcast Bantai Aja Bincang Santai. Malam hari ini kita masih bersama dengan Ibu Yuli. Beliau adalah Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. 2 season kita sudah lalui bersama-sama dan ternyata memang kita masih menyisakan 1 season lagi. Seperti janjinya Ibu Yuli tadi, Bu Yuli akan banyak bukan mengeneralis, merangkum sebenarnya dari hasil diskusi kita di termin yang pertama, kemudian di termin kedua tadi juga sudah sedikit menyinggung tentang perpustakaan. Saya ini sebenarnya agak-agak perpustakaan nanti aja Bu, kita ternyata luar biasa kayak gitu, dan perpustakaan kita sudah berubah, bukan seperti di era-era yang dulu lagi gitu. Bu Yuli, saya jadi sangat tertarik dan mungkin pendengar yang ada di rumah yang mewakili dari beberapa teman-teman OPD, ini loh sebenarnya sistem kearsipan kita, dan ini sudah diperjanjikan juga di perjanjian kinerja. Dinas Ibu sudah berusaha mengajak teman-teman nih untuk berubah, sudah mulai lemarinya juga, kotaknya, dan ke kaidah sistem pengarsipan yang benar kayak gitu. Dan dampaknya sudah mulai terasa. Cuman apakah ini berlanjut apa tidak? Ya bilang Ibu Yuli, tergantung dari OPD-nya sih Bang Iwan katanya gitu. Bu, di termin yang terakhir apa yang ingin Ibu sampaikan? Terutama saya ingin menggarisbawahi untuk teman-teman OPD dulu nih. Apa yang ingin Ibu sampaikan terkait arsip dan juga perpustakaan? Silakan nih Bu Yuli. Ya baik Bang Iwan, mungkin kalau untuk kearsipan ya harapannya ini memang terus berlanjut, karena ini sudah menjadi tugas dan fungsi kami sebagai lembaga kearsipan daerah. Dan OVD juga memiliki kewajiban untuk mengelola arsip dinamisnya. Karena ada beberapa sanksi administratif dan sanksi pidana yang tertuang di dalam undang-undang ya. Nah, artinya ayo bersama-sama gitu kan, bersama-sama kita benahi arsip yang ada di OVD, Kami juga banyak program lagi untuk penyelamatan arsip di masyarakat seperti itu. Dan OPD boleh boleh datang dan minta bantuan dengan teman-teman, maksudnya bukan bantuan nyusunkan arsip sih, bukan Bu ya, cuman kaidah bilang kita nih SOP-nya sesuai kaidahnya gitu. Jadi jangan dikira ini dia urusan bubuhan kearsipan tuh ya, bukan seperti itu. Bukan seperti gitu, itu. Dilanjut Bu, silakan. Jadi di OVD itu kan sudah terbentuk ya, di masing-masing UVPA itu kalau tidak salah minimal 5 dikali 5 aja, di 5 bidang itu kan sudah ada 25 orang kurang lebih. Bahkan di unit kearsipannya pun sudah ada maksimal itu 5 orang juga. Padahal kurang lebih ada 30 pengelola arsip yang ada di OVD. Manfaatkanlah itu SDM yang ada, apalagi Ekin sekarang ya. Ekin berkaitan kan dengan arsip ini kan tercipta terus. Bahkan kita juga mengelola arsip-arsip lama yang tidak pernah putus gitu loh. Apa sih yang kita cari kan, kita kalau ke kantor kan kerja tuh sebenarnya ya. Itu kan kerjaan sebenarnya. Saya tuh lucunya gini Bu ya, kalau misalkan di SKP, kalau kita di ASN kayak gitu kan, target kita ditulis tuh misalkan 20 dokumen, kecapai apa enggak.
Nah kita kan harus tahu juga dokumennya mana gitu. Ya. Tapi kalau diarsipkan kita gampang tuh. Gampang, benar seperti itu. Iya. Ya, kita butuh ini bapak-bapak kepala OVD, ibu-ibu kepala OVD. Iya. Butuh support untuk teman-teman yang sudah di SK kan menjadi pengelola arsip di OVD. Berikan terus keilmuannya, update terus dengan cara ya bimtekkanlah mereka untuk selalu support informasi tentang kearsipan kan. Nah, peningkatan kompetensi lah. Iya, peningkatan kompetensi di masing-masing OPD untuk pengelola arsip. Nah, mungkin seperti itu. Biasanya terlupakan sih sebenarnya itu. Iya, ini hal yang sudah memang dari dulunya itu tidak tersentuh ya. Jadi cuma kami tidak pernah bosan untuk menyampaikan itu. Khawatirnya saya nanti perda itu keluar, perda itu kan kita harus sampaikan juga kepada Pak Bupati, Pak, ini sanksi administratifnya mereka tidak bagus. Kita lakukan audit ya Bang Iwan ya. Kita lakukan audit. 6 bulan tidak ada perubahan atas rekomendasi, kita lakukan teguran tertulis. 6 bulan setelahnya tidak berpindah dari rekomendasi, tidak dipedulikan, kena sanksi penurunan. Awal tidak tahu KGB ya, tidak salah. KGB. Terus 6 bulan lagi tidak melakukan perbaikan atas rekomendasi, kami siap mengadukan ini kepada Bapak Bupati untuk dilepaskan dari jabatan. Apakah ini harus bagaimana diharpus ini dengan undang-undang itu? Nah, karena memang undang-undangnya ada. Nanti turunannya kan ada perdanya juga yang akan dibuat. Kayak gitu kan tidak mungkin lah itu kita buat tanpa ada dasarnya kan seperti itu. Dan sekali lagi Bu Yuli, saya sekali lagi tertarik sekali ternyata memang kehadiran Ibu Yuli kan saya bilang tadi. Ada hal-hal yang selama ini tidak menjadi buah bibir. Mudah-mudahan dengan acara kita seperti ini kan jadi buah bibir nih. Mudah-mudahan sampai ya. Bisa sampai dan ternyata misalkan saya ketemu dengan teman-teman, oh ternyata kita kearsipan itu jangan dianggap sepele loh. Sebenarnya kita naruh di belakang, naruh di bawah tangga itu sebenarnya nggak boleh loh. Ini arsipnya sesuai dengan undang-undangnya pembiaran nih kayak gitu. Benar. Jadi sekali lagi makanya saya bilang Bu Yuli jadi berubah mindset saya kayak gitu nah. Itu aja sih. Jangan juga sampai ada yang dulu merasa memiliki arsip gitu ya. Wah, lebih bawa aman pulang. Bawa pulang. Itu kalau ada yang ngelihat ngefoto ya, foto atau divideokan, diviralkan, itu mau tidak mau kita membuat tim investigasi di dalam penyelamatan arsip itu. Kenapa? Di mana letaknya arsip itu? Ya di tempat penciptanya. Di mana? Apakah menggunakan anggaran APBD atau bagaimana? Atau dana pribadi? Kalau dia dengan APBD, kembalikan dia di penciptanya. Karena gini Bu, kalau nggak dibawa pulang, takut hilang. Apa ada jaminan arsip itu aman di rumah? Pas istri tidak tahu itu dibuang di bak sampah, tahu-tahu arsipnya ada untuk bungkus tempe di pasar. Ya kan Pak? Kenapa jadi dibawa pulang? Karena arsip di OPD lagi kurang bener Bu. Berarti harus dibenerin ya. Jadi kalau dia sudah benar enak Bu, tolong ya di pekerjaan saya tolong diarsipkan ya kan enak Bu. Sebenarnya gayung bersambut gitu kan. Tapi gini Bang Iwan, kalau di undang-undang dia tidak melihat itu. Itu dibawa keluar aja dari penciptanya nih, dari rumah. Nggak boleh itu sudah. Maka tugasnya Bapak Kepala OVD, Pak Sekretaris itu menyiapkan saprasnya. Bagaimana arsip itu memang tersimpan di tempatnya. Bikinin real videonya aja deh Bu di Instagram, jadi rame diputar gitu. Beneran karena memang kita mengakui bukan seolah-olah diharpus di posisi ini loh tidak. Tetapi Ibu Yuli menyampaikan karena memang ada regulasinya. Kayaknya juga ini masih belum sampai. Kan kayaknya belum sampai sehingga dituangkan dalam perjanjian kinerja yang mungkin jangankan ingat mungkin dibaca juga enggak kayak gitu Bu. Itu masalahnya. Jadi itu masalah krusial karena memang kan sekarang kita ASN itu kan dituntut untuk yang memang sudah harus berubah Bu sekarang. Kita SKP sudah menggunakan sistem, absensi kita sudah menggunakan sistem. Jadi semuanya LKH kita juga udah menggunakan sistem, surat menyurat menggunakan TTE. Ya itulah tadi saya bilang. Makanya saya bilang kayaknya saya nanti habis ini pengen cari-cari literatur kayak gitu mengenai yang tadi Ibu bilang ada undang-undangnya. Jadi mengerikan sekali Bu. Kalau pembiaran 43 tahun 2000. Undang-undang 43 tahun 2009 ya. Nah, itu boleh jadi bahan lah untuk kita jadi membaca. Dilanjut Bu, kalau masalah kearsipan Ibu pengen sampaikan lagi termasuk juga perpus nih. Ya.
Ya kalau kearsipan mungkin itu saja ya, maunya kita itu kerjasamanya. Iya, Jadi iya. kita menekan seminimal mungkin penemuan permasalahan. Iya, iya. Artinya tentang sanksi lah. Iya, Kita juga iya. sama-sama Bukan berada. menakut-nakuti, Bu, ya. Bukan. Enggak. Kita ingin menekan ya, Iya. menekan permasalahan yang timbul di Kutai Kartanegara tentang sanksi atas kelalaian pengelolaan arsip tadi. Iya, iya, iya. Jadi tidak serta-merta atau semena-menanya di Arpus melakukan sesuatu yang menurut OPD lain itu awam ya. Awam, ya, itu benar seolah-olah di Arpus yang punya mau dan gawe ya. ya, Padahal itu betul, adalah benar. regulasi yang mengatur. Ya, benar-benar. Artinya sama-sama lah kita coba ke depannya Siap, ya, benar dari tuh, Bu. pihak kami yang melakukan pembinaan-pembinaan Iya. dalam penyelamatan kearsipan. Iya. Itu bisa selalu welcome buat OPD yang lain. Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau perpustakaan, karena kami juga mungkin lagi gencar-gencarnya tentang inklusi berbasis sosial, itu tidak hanya orang sekedar membaca, tapi kami juga ingin membuat orang tuh kreatif, menghasilkan uang dari bukan hanya sekedar membaca, tapi bisa menghasilkan uang di situ. Artinya orang kalau membaca resep kue, bagaimana dia bisa membuat kue itu dan menjualnya, kan Iya, seperti iya, itu ya, iya. simpelnya. Kawan kami sebagai lembaga pembina juga itu akan menjembatani, mungkin ada salah satu desa yang ingin bagaimana sih cara kita mengelola bengkel. Nah, itu kami akan coba bantu Iya. bagaimana menjembatani. Atau baca buku gitu dapat uang, Bu ya. Kan lagi rame nih kita di medsos gitu, baca apa kayak novel gitu. Kayak ya kan sekian kali baca udah dapat reward. Tapi kadang-kadang mau sampai segitunya kayak gitu, nah Bu, yang kadang-kadang saya bingung. Tapi perpus kita kan nggak seperti itu. Tidak. Perpus kan udah Anda ingin datang ke perpustakaan suasananya enak. Iya, datanglah, dia cari ilmu sebenarnya. Tapi apa ilmu tuh cukup sampai di situ saja atau tidak? Iya, iya. Kita berharap kita bisa meningkatkan taraf hidup orang ya. Umpamanya mengangkat, kita masuk ke dalam ranah kita bagaimana kita menekan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi orang itu kalau dia udah baca, yang sekedar baca, dia ingin tahu kayak apa sih memelihara bebek. Nah, maka di Arpus dari perpustakaan, perpustakaan itu memfasilitasi bagaimana bisa menghubungi dinas peternakan, siapa sih narasumber yang bisa membantu desa ini. Itu mungkin sasaran kita ke depan ya. Sasaran kita ke depan yang sekarang ya booming-boomingnya lah untuk inklusi. Nah, itu perpustakaan. Ayolah datang ke perpustakaan. Perpustakaan keliling kita sampai di mana nih, Bu? Kami keliling sekali. Kita berusaha melayani seluruh pelosok yang tidak bisa menjamah perpustakaan kabupaten. Nah, itu kita keliling hampir seluruh kecamatan kita jamah, bahkan desa-desa pun kita jamah. Berjadwal itu, Bu ya? Berjadwal kita. Buat adik-adik kita kan kayak gitu. Jadi saya, Bu Yuli, dari hasil di termin kita yang ketiga diskusi ini, saya coba menyimpulkan begini, Bu Yuli. Ya. Kalau Anda ingin sukses kayak gitu, coba ditata sistem arsip yang bagus. Dan rajin-rajin membaca. Kan boleh saja saya. Boleh. Jadi susun bagus-bagus arsip, mau itu arsip sejarah dan pekerjaan apapun. Dan kalau pengen lebih maju lagi, rajin-rajin membaca. Kalau orang itu tidak tidak bersih arsipnya, ibarat orang tuh beli baju nggak punya lemari. Nggak punya lemari, gitu kan? Numpuk taruh saja di ujung gitu. Iya, gitu. Dia nggak lipat-lipat pun dia nggak bakal susun rapi karena ada tempatnya yang bagus. Bu Yuli, saya dengan waktu yang tersedia mengucapkan terima kasih, Bu Yuli. Mindset kami sudah berubah, dan kami juga dari Radio Kalpataru welcome untuk Ibu Yuli dan teman-teman di Harpus. Salam untuk Bapak Yani, pimpinan kita yang sebelumnya. Dan sekarang dengar ya sekarang ya. Dan kemudian juga sekarang dengan Ibu Budiah kalau tidak salah sekarang yang tadi juga sudah serah terima pengangkatan. Mudah-mudahan di Harpus selalu sukses, Bu. Amin. Dan bagi kami dan saya sendiri menganggap di Harpus sekarang yang tadi tuh dalam tanda petik kurang rame buat dibicarakan gitu. Ternyata memang setelah kita bicarakan asik sekali, Bu, dan banyak informasi karena memang ranahnya dan tugas kami adalah kita memberikan informasi selebar-lebarnya buat masyarakat. Bu Yuli, terima kasih banyak, Bu ya. Bang Iwan. Sukses selalu dan mudah-mudahan nanti launching
aplikasinya nanti kita diinfokan juga, Bu. Sebentar lagi kita ada rakor Kasipan, sebentar lagi juga launching aplikasi Serkandi, dan juga kita akan memilih Ibu Bupati sebagai Bunda Literasi. Bunda Literasi dalam tahun ini ya. Insya Allah. Siap. Okay. Mudah-mudahan kita selalu diinformasikan ya Bu Yuli ya, dan nanti juga hasil rekaman podcast kita ini kami mohon izin Bu, nanti kami akan putarkan kembali di waktu-waktu tertentu karena diskusi ini tidak hanya sampai malam hari ini saja. Mungkin ada teman-teman kita yang bisa mendengarkan pagi hari, ada yang bisa mendengarkan siang hari, dan ini akan kami putar kembali. Bu Yuli terima kasih Bu ya. Sama-sama, sehat selalu nih. Juga, pokoknya belum pulang-pulang Ibu Yuli. Cuma Bang Iwan tahu rahasianya. Parfumnya bertebaran tadi. Terima kasih banyak Ibu Yuli. Salam buat teman-teman di Arpus Kutai Kartanegara. Sukses selalu. Pendengar Radio Suara Kalpataru FM dimanapun Anda tengah berada. Demikian podcast Bantai Aja malam hari atau bincang santai kita bersama Ibu Aji Yuli Midriani, Sekretaris Dinas Kearsipan Perpustakaan Kutai Kartanegara. Semoga dari hasil diskusi perbincangan saya bersama dengan Ibu Yuli bisa memberi manfaat untuk Anda semuanya, dan mudah-mudahan kita akan selalu diberi kesehatan. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Kita ketemu di podcast kita yang lain. Saya Iwan Martipalas pamit undur. Selamat malam, sampai jumpa. 107,8 FM 107,8 Radio Kalpataru FM, radionya Etam.